Al insanu siri wa ana sirrahu. Insan itu adalah diriku dan akulah dirinya insan itu. Insan itu rahasiaku, aku rahasianya. Maksudnya dirimu bukanlah dirimu. Kalaulah dirimu bukanlah dirimu, itu artinya dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah wujud nyatanya aku. Tidak ada diri yang lain lagi selain daripada dirinya Bapak Ibu. Hanya dia cuma yang wujud dan yang ada secara jelas dan nyata. Maka inilah yang dipesan oleh Rasul. Innakum lan tararabakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah kecuali kamu telah mati kesadaran dirimu. Kecuali kita telah mati keakuan kita. Kalau sudah mati keakuan kita, sudah mati kesadaran kita, itu artinya disitulah Bapak Ibu melihat dan menyaksikan Allah itu pada puncak Sidratul Muntaha. Kalau sudah mati keakuan Bapak Ibu, sudah mati kesadaran diri Bapak Ibu, tidak lagi merasa wujud dan bersifat, disitulah Bapak Ibu melihat dan menyaksikan Allah itu pada puncak maqam Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha itu jangan Bapak Ibu pahami alam. Kalau cerita syariatnya iya, Nabi itu Mi'raj. Kalau Nabi itu Mi'raj, di mana Rasulullah SAW melihat Allah? Di maqam Sidratul Muntaha. Ketika Rasulullah telah sampai pada puncak Sidratul Muntaha, dipandangnya ke depan tak nampak Allah. Dipandangnya ke belakang juga tidak tampak Allah. Dipandangnya sisi kanan dan kiri tidak tampak Allah. Dipandangnya ke atas dan ke bawah juga tidak tampak Allah. Namun ketika maqam Sidratul Muntaha itu puncak kesadaran beliau, pada saat beliau memandang, melihat dan menilik pada diri, disitulah dia sadar karena Allah yang wujud, maka nyatalah wujud Allah itu terpandang dan tertilik pada diri sendiri. Inilah yang disebut pertemuan Bapak Ibu dengan Allah itu pertemuan dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri. Inilah yang disebut dengan insan itu. Jadi pertemuan kita dengan Allah, pertemuan Rasulullah dengan Allah, pertemuan dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri. Maka itulah pesannya Allah kepada kita. Inna rabbaka ahatu bin nas. Wa fi anfusikum afala tubsirun balil insanu ala nafsi basyira awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa kamu tidak mau memikirkan, memahami, memandang dan melihat siapa dirimu yang sebenarnya? Aku ini telah wujud, telah nyata menjadi rahasia dirimu. Kenapa tidak kamu lihat kata Tuhan? Jadi kalau kita mau menilik dan menyenter ke dalam diri, mau kita ikut ke dalam diri, insya Allah Bapak Ibu, disitulah kita berjumpa dan bersua dengan Allah itu pada diri sendiri. Walaupun Ustadz katakan kita berjumpa dan bersua dengan Allah pada diri sendiri, ingat, diri sendiri bukanlah nyatanya diri Bapak Ibu. Akan tetapi diri sendiri inilah wujud nyatanya diri Allah, karena Allah cuma satu-satunya yang ada. Ini yang selalu Ustaz antarkan pemahamannya kepada Bapak Ibu. Suatu contoh Bapak Ibu ya.
Contohnya yang mudah, yang sering Ustadz utarakan. Kalaulah di dalam piring ini Bapak Ibu, ini piring, ya, kita isi namanya, ya, permen. Nah, kita isi namanya permen di dalamnya. Kita penuhi permen di dalamnya Bapak Ibu. Pertanyaannya, kalaulah di dalam piring ini kita isi permen sebanyak-banyaknya, sepenuh-penuhnya, bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu selain permen di dalam piring ini? Apakah salak kan namanya, duku kan namanya, ya, atau yang lain? Bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu selain permen pada piring ini? Bisa atau tidak? Tidak bisa Bapak Ibu menemui, melihat sesuatu selain permen di dalam piring ini. Sebabnya apa? Karena piring ini semuanya permen isinya. Kalau piring ini semuanya permen isinya, tentu kita hanya mendapatkan permen saja yang ada dalam piring ini. Tak mungkin ada duku, ada salak di dalamnya. Ini contoh untuk menghantarkan paham. Maknanya, kalau Allah itu adalah diri yang ahad secara mutlak, dikatakan mutlak, hanya Dia satu-satunya. Pertanyaannya, kalau Allah itu adalah diri yang mutlak, hanya Dia satu-satunya, mampukah Bapak Ibu menemui sesuatu selain Allah pada sisi alam ini?